berbentuk menyerupai tirai dan bercahaya pucat. Sedangkan cahaya yang mereka lihat kali ini berwarna kebiruan dan bergetar. Mereka percaya cahaya yang sering menampakkan wujud itu adalah UFO. Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama, gue juga masih. Nah, pada kali ini gue punya satu kisah misteri yang sangat misterius dari Kanada. Ya, betul, negaranya Jordan Huitema. Kalau lo anak bola, pasti udah tau lah. Tapi kali ini gue nggak akan ngebahas tentang hal itu, melainkan gue punya topik misteri yang berasal dari Desa Anjikuni, Kanada. Mengisahkan di mana seluruh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Ingin tahu kisah lengkapnya? Tonton saja video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk terus dukung karya gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Karena gue akan selalu membagikan hal-hal misteri yang masih tersimpan di bumi yang bulat. Bumi itu bulat atau datar sih? Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung saja. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Misteri Desa Anjikuni. Desa Anjikuni, atau sebagian orang juga menyebutnya sebagai Danau Anjikuni, terletak di sepanjang Sungai Kazan, Kanada. Anjikuni termasuk ke dalam area Kutub Utara, di mana kita sering menyebutnya dengan nama suku Eskimo. Desa Anjikuni telah ramai diperbincangkan dari mulut ke mulut setelah terjadinya sebuah konspirasi terhadap hilangnya para penduduk di sana pada tahun 1930. Bahkan menjadi semakin ramai lagi ketika legenda ini ditulis pada buku Frank Edward yang berjudul Strangers Than Science pada tahun 1959. Cerita ini bermula ketika seorang pemburu yang bernama Joe Labelli tiba dengan sampannya di Desa Anjikuni yang bertujuan untuk istirahat sejenak dari kegiatan berburunya, sekaligus untuk mengunjungi temannya yang tinggal di Desa Anjikuni. Nah, jadi ceritanya gini, Joe Labelli ini sudah sering mampir ke Desa Anjikuni untuk mampir istirahat sejenak sehabis berburu. Saking seringnya, Joe sudah mengenali beberapa penduduk di sana dan sedikit-sedikit mengetahui seluk-beluk wilayah Anjikuni. Tapi pada hari itu, Joe menampaki situasi yang tidak biasa seperti hari-hari sebelumnya. Joe melihat Desa Anjikuni yang biasanya ramai dengan penduduk yang beraktivitas, sekarang mendadak sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Joe berteriak sampai berulang kali, namun dia tidak mendapatkan balasan apapun dari para penduduk Anjikuni. Malah yang ia temui adalah 2 ekor anjing yang kurus kelaparan, ditambah 7 ekor anjing yang sudah mati lainnya, berbaring tak jauh dari 2 anjing kurus tersebut. Kala itu, desa ini cuma ada 6 tenda. Joe mulai mengelilingi tenda-tenda tersebut dan katanya
Tempat ini seperti sudah ditinggal berbulan-bulan. Joe sempat mengira ia bakal menemukan mayat di dalam tenda, tapi kenyataannya hanya ada mantel, tulang ikan, daging rusa yang berantakan, panci besi, beberapa pasang sepatu bot, dan senapan yang sudah berkarat. Setelah memeriksa semua tenda yang ada, Joe memperkirakan kalau desa ini sudah ditinggal selama 12 bulan. Total, ada 30 orang penduduk di desa ini, lenyap tak berbekas. Tetapi, setelah Joe lebih mencermati kondisi di seluruh lingkungan, mempertandakan seolah-olah desa ini baru ditinggalkan beberapa saat yang lalu. Sebab, Joe melihat ada sebuah panci makanan yang masih tergantung di atas perapian. Dalam satu tenda, ia menemukan pakaian anak kecil yang sedang diperbaiki. Jarum dan benang masih ada di dalamnya, seolah-olah hanya disisihkan. Setelah memeriksa tenda, Joe berjalan ke arah pinggiran danau, tepatnya ke arah makam. Dan betapa terkejutnya dia, karena Joe menemukan kuburan-kuburan di sana telah digali dan mayat di dalamnya juga menghilang. Hilangnya penduduk secara misterius ini dihubungkan langsung dengan legenda Thornrat. Dan Joe langsung melaporkan kasus ini dengan mengirimkan telegram ke kantor polisi terdekat. Bukan telegram aplikasi ya, tapi penghubung informasi zaman dahulu yang bentuknya seperti ini nih. Beberapa jam setelah mengirimkan kabar telegram, rekan sesama pemburu yang bernama Armand Laurent dan dua putranya beserta sejumlah anggota kepolisian Kanada tiba di lokasi. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika mereka memeriksa area makam di dekat desa. Terlihat, liang-liang kuburan yang ada di sana sudah berada dalam kondisi terbuka dan mayatnya tidak ada. Polisi berusaha memutar otak untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku dari tragedi tersebut. Melihat kondisi galian tanah ini yang membeku dan mengeras, apalagi bentuknya itu sangat rapi dan presisi. Jadi sangat tidak mungkin kalau pelakunya itu adalah hewan liar. Dan bukan pula anggota suku Inuit yang tinggal tidak jauh dari desa Anjikuni. Kenapa tidak mungkin? Karena suku Inuit memiliki kepercayaan bahwa kegiatan membongkar kuburan adalah hal yang dilarang oleh para leluhur mereka. Polisi setempat juga menemukan adanya bebatuan tegak berdiri di samping masing-masing liang lahat, yang membuat polisi semakin bingung apa sebenarnya makna batu-batu tersebut. Ketika malam hari tiba, polisi juga sempat melihat kilatan cahaya aneh di langit danau Anjikuni. Memang pemandangan cahaya bukanlah hal yang aneh di tempat tersebut, karena fenomena aurora sering muncul di desa Anjikuni. Namun, mereka yakin cahaya yang aneh tersebut bukanlah aurora, karena aurora seharusnya berbentuk menyerupai tirai dan bercahaya pucat. Sedangkan cahaya yang mereka lihat kali ini berwarna kebiruan dan bergetar. Nah, maka dari itu, kasus ini menyita perhatian publik di seluruh dunia pada tahun 1959. Seorang penulis yang bernama Frank Edward menerbitkan sebuah buku yang berjudul Strangers Than Science, di mana kasus hilangnya penduduk Anjikuni disertakan dalam isi bukunya. Seperti yang gue bilang di awal tadi ya,
Setelah terbitnya buku karya Edward tersebut, pihak kepolisian Kanada turut bereaksi dengan mengatakan kalau kasus hilangnya penduduk Anzikuni tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Masyarakat langsung menuding keputusan polisi. Pasalnya, sudah pernah ada dokumentasi dari media sejak tahun 1930-an yang mengarah pada kebenaran dari buku Edward. Untuk mengatasi kekhawatiran publik, akhirnya pihak polisi melakukan penyelidikan baru. Hasilnya, mereka mengungkapkan bahwa penduduk Anzikuni memang hidup secara nomaden alias berpindah-pindah. Namun, lagi-lagi penjelasan dari pihak polisi tidak membuat semua pihak puas, dikarenakan, mana mungkinlah penduduk Anzikuni berpindah tempat tinggal dengan meninggalkan semua perabotannya seperti panci, pakaian, bahkan senapan untuk berburu yang mereka butuhkan setiap harinya. Kan gak masuk akal kan keputusan dari polisi. Hal itu menyebabkan pihak polisi semakin kebingungan, disebabkan banyak dari anggota mereka juga sering melihat cahaya aneh di atas langit Danau Anzikuni. Para pegiat teori konspirasi pun berspekulasi kalau penduduk desa dan mayat yang ada di pemakaman telah diculik oleh cahaya misterius tersebut. Dan mereka percaya cahaya yang sering menampakkan wujud itu adalah UFO. Sampai saat ini, entitas UFO masih dipertanyakan faktanya. Apakah itu real atau tidak, masih belum bisa disimpulkan hingga sekarang. Banyak dari berbagai pihak yang masih menutup-nutupi fakta dari misteri UFO tersebut. Namun, kalau memang penduduk Anzikuni diculik oleh cahaya tersebut yang katanya adalah UFO, yang berarti ada campur tangan dengan sosok yang lumrah kita sebut dengan nama alien. Terima kasih telah gabung bersama gua di segmen Sudut Dunia. Jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Karena gua akan selalu update dengan kisah-kisah misterius yang penuh dengan konspirasi di setiap minggunya. Maka dari itu, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next episode. Oke, thanks buat kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.